Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara menghitung luas sebuah danau yang bentuknya tidak beraturan? Atau bagaimana menentukan total jarak yang ditempuh sebuah roket hanya dari data kecepatannya? Jawabannya terletak pada konsep luar biasa dalam kalkulus, yaitu integral. Di video kali ini, kita akan membahas apa itu integral sebagai anti turunan, memahami teorema dasar kalkulus, serta mempelajari cara menghitung luas daerah di bawah kurva dengan lebih akurat. Mari kita mulai. Sebelum kita menyelam lebih dalam, ada beberapa target yang ingin kita capai bersama. Di akhir video ini, kalian diharapkan mampu memahami perbedaan antara integral tak tentu dan integral tentu, akhir menerapkan teorema dasar kalkulus dalam perhitungan, hingga akhirnya mampu menghitung luas daerah di bawah kurva dengan tepat. Agar perjalanan belajar kita lebih terarah, mari kita intip peta konsep kita hari ini. Perjalanan kita berpusat pada satu konsep besar, yaitu integral atau antidiferensial. Pembahasan kita akan terbagi menjadi 4 pilar utama. Pertama, kita akan membedah konsep dan sifat integral tak tentu. Kedua, kita beralih ke integral tentu. Ketiga, kita akan menguasai berbagai teknik pengintegralan seperti substitusi dan parsial. Dan terakhir, kita akan melihat aplikasi integral untuk menghitung luas daerah. Siapkan catatan kalian, mari kita masuki pilar yang pertama. Masuk ke pembahasan utama kita, integral tak tentu. Sederhananya, integral tak tentu adalah kebalikan atau inverse dari diferensiasi. Kalau di turunan kita mencari kemiringan, di sini kita mencari kembali keluarga fungsi asalnya. Jika kita punya fungsi fx yang kontinu, maka integralnya akan menghasilkan fx ditambah sebuah konstanta c. Mengapa ada C? Karena angka konstan apapun yang diturunkan akan menjadi 0. Jadi, C adalah wakil dari semua kemungkinan angka tersebut. Sekarang mari kita lihat bahasanya. Tanda S yang memanjang ini disebut tanda integral, yang pertama kali diperkenalkan oleh Leibniz. Fungsi yang kita integralkan disebut integran, dan jangan lupakan dx. Ini adalah kompas kita yang menunjukkan variabel mana yang sedang kita integralkan. Hasil akhirnya adalah anti turunan fx plus konstanta integrasi c. Agar perhitungan kita cepat, ada beberapa rumus dasar yang perlu kita kuasai. Paling utama adalah aturan pangkat. Untuk mengintegralkan x pangkat n, kita cukup menambah pangkatnya menjadi n tambah 1. Lalu bagi dengan angka yang sama. Selain itu, ada rumus khusus untuk fungsi eksponensial, logaritma, hingga fungsi trigonometri seperti sinus dan kosinus. Pola-pola ini adalah kunci utama kalian dalam mengerjakan soal. Terakhir, ada aturan mainnya agar kerja kita lebih efisien. Yang pertama, homogenitas. Kalau ada angka pengali atau konstanta, kalian boleh mengeluarkannya dari tanda integral agar fokus pada fungsinya saja. Yang kedua, aditivitas. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, kalian bisa mengerjakannya satu persatu secara terpisah. Sifat-sifat ini akan sangat membantu saat kita bertemu dengan soal yang panjang. Sekarang kita naik ke level berikutnya, integral tentu. Berbeda dengan integral tak tentu yang menghasilkan fungsi, integral tentu memberikan kita sebuah nilai pasti. Secara konsep, ia lahir dari jumlah Riemann. Bayangkan, kita membagi area di bawah kurva menjadi jutaan persegi panjang kecil yang sangat tipis. Ketika jumlah kotak ini mendekati tak terhingga, maka jumlah total luasnya itulah yang kita sebut sebagai integral tentu. Inilah cara kita menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, serta garis batas A dan B. Lalu,
Bagaimana cara menghitung tanpa harus menjumlahkan kotak satu persatu? Nah, disinilah teorema dasar kalkulus menjadi penyelamat. Kita cukup mencari anti turunan fungsi tersebut, lalu masukkan batas atas B dikurangi batas bawah A. Gampang kan? Ingat, A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Selisih dari keduanya adalah hasil akhir yang kita cari. Ada beberapa aturan unik dalam integral tentu yang perlu kalian tahu. Pertama, jika batas atas dan batas bawahnya sama, maka hasilnya 0. Ya, karena tidak ada daerah yang terbentuk. Kedua, kita bisa membalik batas atas dan bawah, tapi hasilnya akan menjadi negatif. Ketiga, jika kita punya titik C di antara A dan B, kita bisa membelah integralnya menjadi 2 bagian, lalu menjumlahkannya kembali. Nah, sekarang sampailah kita pada pembahasan yang paling fundamental, yaitu teorema dasar kalkulus atau TDK. Teorema ini bukan sekedar rumus biasa, melainkan landasan besar yang menghubungkan dunia turunan dan dunia integral. TDK dibagi menjadi 2 bagian utama yang akan mempermudah cara kita memandang fungsi. Bagian pertama, atau TDK 1, menegaskan bahwa turunan dan integral adalah 2 operasi yang saling berkebalikan. Bayangkan kalian mengintegralkan suatu fungsi, lalu hasilnya kalian turunkan kembali. Apa yang terjadi? Kalian akan kembali ke fungsi asalnya. Secara matematis, jika kita punya fungsi integral dengan batas atas variabel x, maka turunannya adalah fungsi itu sendiri. Contohnya, turunan dari integral 0 sampai x cos t dt adalah cos x. Sederhana kan? Integral membangun area dan turunannya membongkarnya kembali. Nah, kalau TDK 2 adalah cara praktis yang paling sering kita gunakan untuk menghitung nilai integral tentu. Teorema ini bilang, kita tidak perlu lagi pusing menghitung jumlah kotak kecil yang tak terhingga. Cukup cari anti turunan fungsinya, lalu masukkan batas atas kurangi batas bawah. Misalnya, kita ingin menghitung integral dari 2x. Anti turunannya adalah x kuadrat. Masukkan angka 3 dan 1, lalu kurangi hasilnya, yaitu 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Dan kita dapatkan hasil pastinya, yaitu 8. TDK 2 membuat perhitungan yang rumit menjadi sangat simpel. Setelah menguasai cara menghitung dengan TDK, sekarang waktunya kita terapkan ilmu ini untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Apakah kalian sudah siap melihat aplikasinya secara nyata? Nah, setelah kita paham konsep dasar integral, terkadang kita bertemu dengan soal yang bentuknya tidak sederhana. Tidak perlu panik, di bab 4 ini kita akan mempelajari teknik pengintegralan. Anggap saja ini adalah strategi atau senjata khusus untuk menaklukkan fungsi-fungsi yang terlihat rumit. Teknik pertama adalah substitusi. Teknik ini sangat ampuh saat kita bertemu dengan fungsi komposisi atau fungsi di dalam fungsi. Cara kerjanya simpel. Kita memilih bagian yang rumit untuk dimisalkan sebagai U, lalu kita cari turunannya du dengan mengganti variabel x menjadi U, persamaan yang tadinya panjang akan berubah menjadi jauh lebih sederhana. Ingat ya, setelah dihitung jangan lupa kembalikan lagi variabel U ke bentuk asalnya yaitu x. Bagaimana jika kita bertemu perkalian 2 fungsi yang berbeda jenis? Misalnya, bertemu eksponensial. Gunakan teknik parsial. Teknik ini punya rumus sakti, yaitu integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Triknya adalah kita harus pintar memilih mana yang menjadi U, biasanya fungsi yang mudah habis kalau diturunkan, dan mana yang menjadi dv, fungsi yang mudah diintegralkan. Masukkan ke rumusnya dan solusinya akan muncul. Terakhir,
Khusus untuk kalian pencinta sinus dan kosinus ada teknik trigonometri. Rahasianya bukan di hafalannya, tapi di identitas trigonometri. Jika pangkatnya ganjil, kita pisahkan satu sukunya. Jika pangkatnya genap, kita gunakan rumus setengah sudutnya. Dengan mengubah bentuknya menggunakan identitas ini, fungsi trigonometri yang berpangkat tinggi pun bisa kita selesaikan dengan teknik substitusi biasa. Akhirnya kita sampai di bagian yang paling seru, aplikasi integral. Di bab 5 ini, kita akan melihat bagaimana semua rumus yang kita pelajari tadi berubah menjadi alat ukur yang sangat hebat. Kita akan belajar cara menghitung luas daerah yang bentuknya tidak beraturan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan hanya dengan rumus persegi atau segitiga biasa. Kita masuk di poin 5.1, luas daerah antara kurva dan sumbu X. Pertama, mari kita hitung luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva dan sumbu X. Jika kurvanya berada di atas sumbu X, kita cukup mengintegralkannya dari batas A ke B. Tapi, ingat satu aturan penting. Jika kurvanya berada di bawah sumbu X, hasil integralnya akan bernilai negatif. Karena luas tidak mungkin negatif, kita harus menggunakan 5 mutlak agar hasilnya tetap positif. Lihat contoh 1 ini. Untuk menghitung luas di bawah kurva Y sama dengan 4 kurang X kuadrat, kita cari dulu titik potongnya di sumbu X, lalu kita hitung integralnya. Hasilnya, kita dapat nilai luas yang sangat presisi. Kita masuk di poin 5.2, luas daerah antara dua kurva. Nah, bagaimana jika daerahnya terjepit di antara dua kurva yang berbeda? Caranya tetap simpel. Kurva atas dikurangi kurva bawah. Kita cukup mengintegralkan selisih kedua fungsi tersebut. Titik di mana dua kurva ini bertemu akan menjadi batas bawah dan batas atas B kita. Dengan teknik ini, bentuk serumit apapun bisa kita hitung luasnya dengan sangat akurat. Itulah rangkaian pembahasan lengkap mengenai integral, mulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah belajar bersama kami. Teruslah bereksplorasi, karena matematika hadir di mana-mana di sekitar kita. Saya, perwakilan kelompok 5, pamit undur diri. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di materi menarik berikutnya. Dah!